Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi. sore yang cerah ini ya, di Menteng kita barusan ada rapat yang tidak perlu saya sebutkan rapat apa. Kita ketemu sama... Bukan rapat rahasia ya? Bukan rapat rahasia, ini rapat untuk Indonesia yang lebih baik lah yang jelas. Silaturahim. Kita orang-orang baik, tentu bercita-cita baik ya. Bertemu dengan orang-orang baik, Amin. ketemu Pak Jujuk pula ya, Iya. yang wajib ditanya-tanya ini. Banyak sekali saya kira keterlibatan Pak Jujuk tentang apa gerakan-gerakan untuk kebaikan di akhir-akhir ini. Salah satunya setahu saya Pak Jujuk ini pembina relawan bergerak. Yang jelas tadi saya tanya, ini relawan bergerak ini masih bisa dipakai apa saja atau hanya bisa dipakai Anies? Beliau menjawabkan 101% Anies. Walah, mantap. Mengapa saya begitu Bang Jujuk? Karena saya harus mendalamin benar survei-survei yang mengatakan bahwa elektabilitas atau popularitas Anies ini menurun. Oh, Dan saya nampaknya bertanya-tanya tentang itu karena kita tahu sekali yang di lapangan itu relawan-relawan ini justru nampaknya kan makin yakin. Kalau keyakinan tumbuh kan berarti perjuangannya juga makin tumbuh kan. Semangat, makin semangat. semangatnya makin tinggi. Itu yang saya tahu. Nah, Pak Jujuk sebagai pembina relawan bergerak melihat apa itu WA-WA yang berkeliaran seperti itu ya, atau memang surveinya memang survei serius atau memang siapa ini yang menjadi sampel survei itu? gitu Om Lim ya. Iya, Ya, berjalan seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Om Lim atas waktu dan kesempatannya. Ya, saya memang menjadi salah satu pembina ataupun juga yang membawa bidang advokasi dan hukum juga. Iya, Nggak iya. jauh-jauh dari itu Om Lim. Di ormas atau relawan bergerak, singkatannya bersama Gerakan Rakyat for Anies Presiden. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau Om Lim pertanyaannya tadi kenapa nih fenomenanya gejalanya Pak Anies katanya di berbagai polling atau pendapat ya, ya pendapat tertentu, kelompok tertentu lah kira-kira begitu ya. Ada kecenderungan tendensi menurun katanya. Iya. Ya mungkin iya dari sisi mereka yang mengadakan polling itu dari kelompok mana. Ya, kami kan lihatnya seperti itu. Yang pastinya bukan dari kelompok pendukungnya Pak Anies. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau sekarang katakanlah gerakan Pak Anies ya untuk katakanlah mensosialisasikan diri sebagai calon pemimpin masa depan, memang sekarang tampaknya lebih didominasi oleh salah satu partai pendukungnya. Yaitu Partai Nasdem, begitu kan ya. Nah, kita melihat di berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, begitu ya. Itu memang lebih dominan katakanlah didampingi atau didukung oleh aktivis-aktivis, katakanlah dari Partai Nasdem misalnya. Iya. Kelihatannya seperti itu. Sehingga tampaknya dari kelompok relawan ini kok jadi kayak seperti tenggelam. Nah, oleh sebab itu kita berusaha menghindari jangan sampai kelihatannya terjadi konflik antara para relawan ini yang demikian juga kita saksikan demikian dominan di hampir seluruh provinsi Mas Lim. Jadi seperti itu dan akhirnya ini kenapa kelihatannya menurun gitu ya. Seperti tadi saya katakan, dia ini memang yang kelihatan menonjol itu adalah kegiatan-kegiatan yang sementara ini lebih banyak didukung oleh partai Nasdem tadi, seperti itu. Padahal sebenarnya di belakang itu lebih luas lagi ya. Faktanya, kebetulan saya juga bergerak di teman-teman relawan, Salim ya. Jadi relawan itu setiap saat bertambah dan bertambah terus di mayoritas provinsi di Indonesia ini. Jadi boleh dikatakan hampir 100% provinsi di Indonesia ini mayoritas mendukung Pak Anies untuk presiden. Dan bahkan daerah-daerah yang belum kebagian Pak Anies ke daerah, sekarang nampaknya ternyata antrian panjang ya. Antrian tetap panjang. Sebagai contoh, misalnya minggu depan itu beliau sudah akan kunjungan lagi ya ke daerah NTB dan sekitar NTB, NTT begitulah. Seperti itu. Jadi program itu tetap berjalan. Hanya saja tampaknya karena memang lebih dikatakanlah dipelopori oleh partai tadi, sehingga ya begitu Mas. Karena partai mungkin sekarang ada peraturan dari KPU kali ya. Ya. Terjadi satu perubahan
cara untuk berkunjung ke daerah. Kunjung daerah itu kan bukan berarti dalam tahapan kampanye presiden, tapi mensosialisasikan sebagai salah satu pemimpin masa depan kira-kira begitu partai. Tapi betul kata Mas Lim tadi, relawan-relawan ini terus bergerak dan terus mengakumulasi diri ya gitu. Mereka ini lebih banyak dan lebih besar. Itu faktanya seperti itu. Dan memang ya kita sendiri susah, Mas. Orang oh anti daerah ini mau minta Pak Anies datang, daerah ini mau minta. Nggak kebagian juga. Itu yang gitu saya lihat ya. Artinya memang ini bukan saja secara kuantitas makin bergerak, tetapi secara kualitas. Tadi saya katakan bahwa keyakinan makin tinggi, pengorbanan pun juga akan makin tinggi. Saya dapat info misalnya di luar NTB, NTT yang disampaikan tadi, di daerah Sumatera kan masih ada yang belum, katakanlah sebut Sumatera Selatan. Saya dapat info dari panitia-panitia di sana, mereka didesak terus oleh kabupaten Oki, kabupaten untuk kapan Anies. Cuma memang karena menurut mereka, karena Nasdem bukan diancam, tapi ada peraturan-peraturan terhadap partai, jangan sampai menonjolkan itu, belum sampai saatnya kampanye, tidak boleh. Tetapi antusias pada Anies memang tetap bergerak. Gitu. Betul, Mas Lim. Jadi seperti kita dengar kan, KPU sudah kemarin baru lama ini kan seolah-olah sudah memberikan warning warning peringatannya bahwa Anies jangan seperti itu dong, jangan kampanye dini dong, macam-macam ya. Kira-kira seperti itu. Sudah seperti memberikan semacam peringatan begitu ya kepada Bapak Anies. Tapi kan yang dilakukan Anies ini menurut ketentuan ketentuan kampanye presiden itu bukan merupakan suatu kampanye sebetulnya, Mas. Ya, merupakan menyapa masyarakat, bersilaturahmi dengan masyarakat, begitu ya, berinteraksi dengan masyarakat. Tidak ada unsur kampanye sama sekali sebetulnya itu. Itu yang kemarin sempat disindir atau singgung sama KPU begitu. Sekarang saya mau beralih kepada relawan bergerak, di mana Pak Juju sebagai pembina di situ. Mau ngambil bagian apa di dalam persoalan Anies ini, Bang Juju? Ya, artinya kita ingin katakanlah mempromosikan Pak Anies sebagai salah satu capres nanti ke depan ke 2024 itu melalui kerja-kerja beliau selama ini dan prestasinya yang seperti kita ketahui dan tercatat di masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Jakarta khususnya adalah beliau baru saja melepas jabatannya sebagai Gubernur DKI. Dan nyata-nyata masyarakat Jakarta maupun nasional maupun ataupun internasional menilai bahwa prestasi beliau nyata, konkret terhadap pembangunan fisik maupun non fisik di ibu kota Jakarta. Dan ini dari kami dari Relawan Bergerak, kenapa tidak? Artinya prestasi beliau, kemampuan beliau begitu ya. Secara teritorial mengambil wilayah di mana? Bergerak di pusat atau nanti tidak menutup kemungkinan di seluruh daerah? Ya, kami lebih dari sudah ada di 20 provinsi lebih ya. Sudah ada di 20 provinsi, luar biasa, Masya Allah ya. Relawan Bergerak ini, sehingga kami berharap melalui jaringan-jaringan kami itu di seluruh Indonesia. Jadi pada saat nanti ke daerah, mereka sudah menyatu ya, bergerak ini dengan kegiatan menyatu panitia. Dan juga mencoba mengakomodir dengan relawan lain pastinya untuk bersatu dan mendukung Anies lebih nyata lagi begitu. Tidak dalam arti sekali lagi tidak dalam arti kampanye, Mas. Iya. Yang teranyar nih Pak Juju, namanya orang mengusung kan mesti ada cita-cita dan ingin mengegulkan siapa yang diusung kan jadi presiden. Tahu-tahu di pengakhir bulan kemarin atau tahun lalu gitu ya, itu heboh tentang masalah KPU. Diawali dengan ada partai umat yang tidak diloloskan dengan historis yang begitu. Ada yang tidak layak diloloskan, kan juga diribut. Nah, tetapi yang lebih ribut lagi, ternyata pimpinan KPU-nya ini itu melakukan pelanggaran hukum dan statement atau cerita kepada si perempuan itu bahwa dia diset untuk menangkan calon Ganjar Pak Erik. Apa mestinya yang dilakukan oleh relawan-relawan atau partai-partai, mestinya seperti apa, Pak? Ya, kami memang mengamati juga fenomena itu ya. Ada berupa apakah kita tidak bisa katakan bahwa
sumber-sumber itu apakah formal atau tidak. Tapi paling tidak memang ada bukti itu ya, contoh-contoh rekaman suara misalnya Mas ya, ada rekaman suara, ada mungkin ada potongan video seperti itu. Nah, tapi karena kita sekali lagi teorinya kita kan negara hukum, stat begitu ya, negara hukum. Jadi segala sesuatu memang harus dibuktikan secara hukum. Nah, tapi paling tidak ada, kalau istilah hukum kan ada semacam ada bisa katakan indikasi awal Mas. Ada indikasi awal pelanggaran hukum seperti itu. Nah, ya tentu kita berharap pihak-pihak yang berkompeten untuk menangani soal itu, dan sudah ada laporan Mas, beberapa ormas atau LSM yang melaporkan kepada Bawaslu tentang kasus tadi yang disebutkan. Tinggal bagaimana Bawaslu punya keseriusan untuk memproses ini Mas, laporan-laporan masyarakat ini. Indikasi adanya pelanggaran misalnya oleh ketua KPU tadi. Nah, kita tunggu ya, kita lihat. Kalau memang kita konsepkan negara hukum ya harusnya diproses Mas. Karena begini, kita melihat bahwa Anies ini bukan capres kaleng-kaleng yang didukung oleh partai-partai, walaupun memang belum terjadi karena memang belum waktunya. Masyarakat secara luas. Kan tentu untuk mengawal kemenangan ini juga sudah harus pembagian tugas, termasuk bila ada KPU-nya melakukan kecurangan seperti itu. Nah, apakah relawan bergerak mempunyai rencana, misalnya bagaimana bersama-sama aliansi-aliansi yang lain untuk menegur ke KPU? Karena kemarin saya lihat ada beberapa elemen yang sudah mulai mendemo KPU. Dikhawatirkan menjadi satu pemilu yang sangat tidak jurdil. Betul. Ya memang sekarang ini sementara ini kita belum secara langsung, secara konkret relawan bergerak menyatakan demo atau menyatakan secara konkret itu Mas bahwa tidak benar apa yang dilakukan oleh ketua KPU itu. Tapi setidaknya bahwa kami dari berbagai elemen relawan tentunya sudah mulai katakanlah mencermati begitu Mas ya, mencermati kasus ini, dan kalau memang secara hukum dimungkinkan, dan kalau secara hukum pasti dimungkinkan Mas, tinggal political will juga, political will apakah Bawaslu akan memproses. Kami tetap akan dorong ini Mas. Mengapa saya mengatakan ini? Karena saya tahu Bang Juju ini adalah pengacara senior gitu. Dan kebetulan ada di relawan bergerak. Saya sangat mendukung apabila mau berinisiatif bagaimana menggerakkan termasuk memprotes itu, karena waktu di Ciamis kemarin saya lihat apa itu relawan bergerak keren lah ya. Beberapa pengurus-pengurusnya sama ibu-ibunya mau kita wawancarai, mendukung ya, mensupport ya, gitu. Itu jangan sampai berhenti menurut saya. Insya Allah. Iya, tadi Mas juga sempat menyinggung masalah KPU gitu kan. Sebagai contoh konkret misalnya yang terakhir tadi penegakan hukum oleh KPU itu Partai Umat misalnya Mas. Kan fakta bahwa Partai Umat diberikan waktu kesempatan untuk melakukan suatu bukan gugatan ya, sebelum gugatan gitu ya, konfirmasi ulang ya. Ternyata kan dalam waktu 3 hari juga setelah dilakukan konfirmasi kepada pihak Bawaslu, akhirnya diloloskan juga dari dua daerah Mas. Baik, mungkin saya sedikit akan nanya, karena saya kan tahu kebetulan Bang Juju nampaknya menjadi salah satu pengurus di Partai Umat ya. Iya betul. Apakah Partai Umat itu merasa kok tidak lolos, yang tanda petik orang sangat bertanya-tanya, itu memang ada ketakutan terhadap Partai Umat atau partai tertentu yang takut sebenarnya? Iya, kalau yang timbul di masyarakat ya, indikasi seperti itu mungkin saja. Walaupun kita tidak bisa menuduh seperti itu. Tapi ada kemungkinan, kenapa dari hampir 20 ya, 20 itu kok hanya Partai Umat saja yang tanda kutip disingkirkan. Kan ini jadi pertanyaan besar. Pertanyaan sekaligus kebanggaan ya berarti ya? Iya, jadi aneh gitu, hanya satu-satunya Mas yang disingkirkan. Dan alhamdulillah kita dalam waktu 3 hari tadi konfirmasi, dan akhirnya diloloskan dengan persoalan di 2 provinsi, yaitu NTT dan Sulawesi Utara. Baik, berkaitan dengan Anies sekarang, kan saya kira gagah lah Partai Umat ya, sudah lolos. Tentu masa Partai Umat ya gitu kan sudah terlibat nanti dalam pilpres, pemilu dan sebagainya. Adakah melihat kecenderungan arahan misalnya capres mana yang akan ditentukan, masih belum dibahas atau memang tidak membahas itu? Ya, Mas Lim, kita tidak bisa hindari bahwa fenomena
pengurus-pengurus daerah Partai Umat ya, tanda kutip ya, di daerah ataupun di provinsi ataupun katakanlah di kabupaten atau kota tertentu itu jauh-jauh hari sebelum persoalan kita ke Bawaslu itu sudah ada yang mendeklarasikan diri, Mas. Kami mendeklarasikan Pak Anies sebagai calon presiden, silakan aja gitu. Artinya kami Partai Umat tidak membatasi, menghalangi atau mengiyakan, begitu ya. Sampai dengan saat ini setelah Partai Umat juga menjadi resmi, menjadi salah satu peserta pemilu, kami juga belum menentukan sikap secara formal partai bahwa akan mendukung seseorang sebagai calon presiden di 2024 nanti, termasuk Anies Baswedan. Secara formal memang partai belum menentukan itu. Berarti di grassroots itu mereka sudah melihat potensi untuk kebaikan Indonesia terhadap kalau presidennya Anies itu ya. Kira-kira termasuk seperti itu. Bergerak kan misalnya. Iya, kira-kira seperti itu. Iya. Jadi kalau saya sendiri, Pak Juju sendiri, adakah capres-capres yang sudah disebut-sebut lah di dalam dalam survei-survei itu, selain Anies tentunya, yang bisa melakukan penyelamatan Indonesia? Ini pertanyaannya ekstrim ini kan, karena orang memilih Anies itu sudah saya tanya karena hanya Anies yang bisa menyelamatkan Indonesia, karena yang lain terkait dengan oligarki dan sebagainya. Itu alasan grassroots. Saya melihat Pak Juju bagaimana secara perangkat itu tentang capres yang ada. Betul, Mas Im. Jadi kalau kita perhatikan calon-calon lain selain Anies kan ada yang mulai ditonjolkan ya, maupun terus survei-survei apakah itu Gubernur Ganjar, Erick Thohir misalnya, atau Puan atau siapapun, itu bebas saja, demokrasi saja, silahkan saja. Betul. Mereka kan dari kelompok katakanlah sekarang ini rejim ya, pemerintahan, ya boleh-boleh saja ya. Tapi kan tentu kami dari pastinya tanda kutip oposisi pastinya, ya kami tetap akan mendukung dari calon presiden dari kelompok kami pastinya, Mas. Kami tidak bermaksud merendahkan atau nggak prima mereka, mereka punya itu silakan. Tapi karena sebagian besar mereka adalah sekarang ini menduduki, menjabati kedudukan sebagai pemerintahan tuh, rejim atau pejabat pemerintahan, ya tentu mereka juga harus tahu diri juga jangan sampai melanggar rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh KPU. Kalau seorang Anies kan independen, udah nggak menjabat pejabat publik lagi, Mas. Beda sekali posisinya. Tapi mereka misalnya memberikan sumbangan, Mas, ada Mas, sumbangan pakai gambar tokoh seseorang gitu ya. Kemudian sumbangan di mana-mana, itu dananya bagaimana? Harus jelas dong, harus clear. Yang jelas berbeda lah ya. Iya, berbeda. Nah, mereka ada pejabat publik. Gitu. Pak Anies, mereka terikat. Pak Anies ini diminta masyarakat untuk mendatangi, mereka sudah siap. Sementara yang lain untuk didatangi harus di door to door dengan mengasih sembako. Diiming-iming. Nah, kalau Pak Anies itu, jadi itu yang nambah keyakinan kita, Pak. Rakyat yang berbondong-bondong datang sendiri, berbondong-bondong sampai ngantri gitu. Belum bisa terpenuhi begitu, Mas. Baik, pemirsa, kita senang sekali dapat komen yang menyenangkan dari Pak Juju Purwanto ini, karena ada survei-survei yang bisa jadi mempengaruhi pertanyaan pada grassroots. Ya, jadi kita tidak perlu terganggu lah dengan bahwa Anies menurun, karena kita sendiri yang yakinnya. Dan keyakinan itu yang akan menumbuhkan suatu makin semangat, pengorbanan, karena ternyata di grassroots makin permintaan makin tinggi saja terhadap manusia. Tidak berpengaruh. Yang penting kita menjaga jangan terpancing dengan sifatnya yang melakukan terjadi polarisasi terhadap kita berkampanye secara kampanye untuk tawaran kebaikan lah gitu ya. Kita kalau misalnya di lapangan tuh ada orang ngata-ngatain ya, kita diam aja lah gitu. Secara fair, secara terbuka, secara transparan, secara jujur ya. Nah, iya, itu penting itu. Karena kita sebagai perpanjangan dari Pak Anies, orangnya humanis, jangan kata Anies humanis, tapi kita kok penampilannya tidak humanis itu ya. Baik pemirsa, insya Allah kita akan bertemu di waktu yang akan datang, dan semakin seru ya, jangan sampai menurun semangat kita untuk turut memperbaiki bangsa, yaitu dengan mencoba mengusung pemimpin yang kita anggap baik. Amin.
Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.